Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil langkah strategis dalam memberantas judi online di Indonesia dengan menggandeng Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta 11 asosiasi dan perhimpunan nasional. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Fakta Integritas dan Deklarasi Dukungan Bersama dalam upaya pemberantasan judi online. Menkominfo Budi Aris Setiadi menyatakan bahwa penandatanganan Fakta Integritas ini menjadi salah satu terobosan kebijakan penting. Budi Ari optimistis kedua terobosan tersebut dapat mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas dalam menutup celah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan judi online. Optimisme tersebut cukup mendasar mengingat data-data PPATK menunjukkan bahwa terobosan-terobosan selama ini dilakukan oleh Kominfo bersama dengan Bank Indonesia dan OJK serta PPATK dengan kementerian dan lembaga lain maupun ekosistem telah membuahkan hasil nyata. Hasil nyata tersebut diantaranya ditunjukkan dengan data PPATK pada bulan Juli 2024, yakni penurunan akses masyarakat pada situs judi online sebesar 50% dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online mencapai nilai 34,49 triliun rupiah. Menkominfo menambahkan, fakta integritas ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk memastikan keamanan informasi, serta bertanggung jawab atas operasional sistem elektronik secara andal dan aman. Sekarang kita ngeteh sore dulu. Silakan dong. Ya. Disediain tehnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya salah satu kenikmatan ya, kok sore-sore bisa ngeteh. Ini daunnya entah dari kebun belah mana, tahu-tahu nyampe di sini langsung jatuh, sangat nikmat. Bahkan bernafas aja. Ada mungkin saudara-saudara kita yang bernafas pun perlu bantuan. Artinya ini kan berkat Tuhan ya. Allah nantangin 2 kali di Al-Quran. Ini amat Allah suha. Surat 16 ayat 18 atau 14 Ibrahim ayat 34. Kalau kamu pengen ngitung-ngitung nikmat Allah, maka kita nggak akan sanggup menghitungnya. Ditegasin di Al-Kahfi 109 ya, kalau itu semuanya kalimat Allah dan seluruh nikmat pengen ditulisin, bahkan kalau seluruh samudra jadi tinta buat nulisin semuanya, sampai kering itu samudra, bahkan didatengin dengan jumlah yang sama, nggak akan pernah cukup. Kitanya aja kali yang kufur. Kita ngopi dulu. Izin ya. Ngeteh ya. Si panas, hati-hati. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Ko Denis, Iya. tadi yang seperti sudah disampaikan bahwa Koko ini sebelumnya pernah di Thailand gitu ya. Nah, titik baliknya mungkin bisa diceritakan lagi secara lebih gamblang gitu. Yang bikin akhirnya Koko, oh saya mau ninggalin dunia ini gitu. Ya awalnya kesananya mah gara-gara belum pernah ngerasain kaya, jadi kayaknya kaya itu enak. Begitu nyampe sana justru malah kayak Allahnya, nih kamu cobain sendiri, bahagia atau enggak. Awalnya senang memang dapat uang segitu banyak. Tapi ketika akhirnya terus-menerus dengan jumlah yang sama, lama-lama ya mati rasa juga. Terus mikir, oh kayaknya sayanya aja kali yang kurang kaya. Ketemu yang lebih kaya tadi lah, ada yang stres. Dia punya uang sekian banyak, duit bukan masalah, tapi bisa iri dengan di pinggir jalan ada ibu yang lagi disuapin makan jeruk sama anaknya. Karena dia bilang, anak saya nggak pernah tuh nyuapin makan kayak begitu. Padahal anaknya kuliah di London, di Jerman, duit bukan masalah. Tapi ya ternyata kayak gitu, anaknya kurang ajar, istrinya punya berondong lagi, dan bahkan masih bersikeras pokoknya saya nyari yang lebih kaya, tapi sampai akhir hidupnya dia happy ending gara-gara bisnis kayak ginian, ya ternyata memang ya itu dia tadi nggak ketemu. Artinya Rasa syukur dan bahagia itu bukan miliknya orang kaya ya, tapi milik orang yang legowo, orang yang ada di jalan Tuhan gitu. Yang ada di hatinya apa? Bahagia itu dari situ. Kan kata la ilaha illallah kan diterjemahinnya suka tiada Tuhan selain Allah, padahal kan Tuhan tuh Rob. Rabbi, Tuhanku, Rabbana, Tuhan kami. Ilah itu lebih tepatnya sesembahan. Nah, sesembahan maknanya meluas, salah satunya adalah apapun yang mendominasi hatinya. Gampang lihat orang sedih atau enggak tuh lihat aja isi hatinya apa. Kalau dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, pas hilang duit baru nangis, ya udah berarti ilahnya duit. Sholat sih sholat, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, giliran gagal nyalek gila, ya berarti di hatinya ya jabatan. Tinggal kita mau sampai kapan nih naro selain Allah di hati. Padahal lihat anak-anak
dibanding kita lebih kaya dari anak-anak, kita lebih punya ilmu daripada anak-anak, tapi kok lebih sulit bahagia daripada anak-anak. Sederhana, anak-anak kan nggak punya pesaing Allah di hatinya. Kita makin gede punya pesaing Allah, ya Allah gini ya rasanya viral, gini ya rasanya dipuji. Kita udah ngerti gini ya popularitas, rasanya udah ngerti duit gitu ya. Sampai ke tanpa sengaja kita jadikan itu pesaing Allah. Makanya ada orang kalau di kota besar, percuma gaji segini, saya bahagianya nanti kalau udah seperti dia. Oh, kenapa harus kayak gitu? Kita dulu kan pernah jadi anak kecil yang bahagianya tanpa alasan. Kenapa makin gede, makin pinter, makin berilmu, malah makin banyak alasan bahagianya. Oke. Kok Aneh. ini Koko berapa bersaudara kalau boleh tahu? Saya 4, anak pertama dari 4 bersaudara. Anak pertama dari 4 bersaudara. Iya. Ini kan luar biasa ya Ko ya. Artinya Koko memutus mata rantai supaya nggak ada lagi nih yang jadi bandar judi gitu Ko. Apa sebetulnya yang Koko rasakan ketika akhirnya oh biar stop di ayah saya aja, biar stop di saya, adik-adik saya jangan. Sebetulnya waktu di awal bahkan belum ke situ mikirnya, lebih ke kayak dunianya mulai membosankan, yang ada di sana juga nggak pengen selamanya di dunia itu, dan yang udah benar-benar lebih lama di situ pun nggak ada yang happy ending. Makanya saya balik lagi tadi bilang, oh saya nggak mungkin selamanya nih, tinggal cepat lambat, mau benar-benar berhenti karena kepaksa atau berhenti sendiri. Nah, daripada nunggu dipaksa, akhirnya berhenti sendiri ya udah. Tapi ketika akhirnya berhenti, memang lebih ke karena sejatinya setiap kali kita berbuat salah itu kan sama aja kayak kita lagi zolimin diri sendiri. Makanya kan kata dosa di dalam Quran itu ada dengan istilah zolam tu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Karena setiap kali berbuat salah yang rugi bukan Allah tapi kitanya. Jadi semakin kita banyak bikin yang Allah nggak suka, sejatinya kita lagi jahatin diri sendiri. Sedangkan kan orang berakal nggak suka untuk nyiksa diri sendiri. Maka mau sampai kapan ini ngelakuin hal-hal yang kontradiksi, pengen bahagia, tapi kita selalu menyiksa diri kita sendiri dengan berbuat dosa. Yang dosa itu adalah zolim ke diri sendiri kan. Nggak nyambung ini. Sedangkan dibilang bodoh nggak mau, dibilang tidak berakal padahal punya akal ngakunya. Jadi ya sudah, itu salah satu triggernya juga. Ini Koko 4 bersaudara, kan banyak yang ngira awalnya Koko ini adalah mu'alaf, tapi justru Koko ini dari lahir memang sudah muslim ya? Ayah yang mu'alaf gitu. Ayah mu'alaf karena nikah sama ibu sudah muslim dari lahir. Tapi emang ya beginilah, nggak bisa milih, terlahir fisiknya seperti ini, kayak engko-engko, udah gitu besar kayak opa-opa Korea katanya. Ya besar lama dengan nenek ya, beliau Buddha jadi dikasih makan babi, udah gitu TK sampai SMA sekolah Katolik, nyari duitnya juga di Thailand. Tahu-tahu ngaji kan memang ya mungkin kata orang mungkin jomplang ya kaget, tapi ya waktu pulang juga saya tanya saya harus syahadat lagi nggak. Setelah diceritain, kalau latar belakangnya kayak gitu sih nggak harus, tinggal tobat aja yang benar. Bismillah. Alhamdulillah ya muslim dari lahir. Ini kan Koko artinya diverse sekali ya. Sekolah Katolik, kemudian dibesarkan dalam lingkungan Buddha. Apa yang Koko rasakan sampai dengan saat ini bisa membantu orang, menginspirasi orang-orang dengan dakwahnya Koko gitu? Dulu justru awalnya itu untuk kepentingan. Pendalaman Islamnya itu seperti apa? Ya awalnya untuk kepentingan diri sendiri juga. Saya mikir kayak gini ya Allah, ini orang-orang pada bisa nggak ya ke surga? Saya yakin bisa. Kenapa? Saya yakin mereka nggak punya dosa sebanyak saya soalnya. Sedangkan saya dengan dosa sebanyak itu mati bakal, tapi ke surga pengen. Terus mau ke surga pakai cara apa gitu kan? Kalau tidak ngaji lebih banyak, belajar lebih banyak, menghafal lebih banyak, menyampaikan lebih banyak, maka ya sudah ngelakuin ini ya. Ya mungkin kalau di luar sana ada yang berceramah, berdakwah, terus mengharap pahala dari Allah, ya itu mah mereka lah. Kalau saya yang banyak dosa gini, diizinin untuk jadi penggugur dosa aja udah alhamdulillah banget, apalagi jadi pahala. Ya, nebus kesalahan yang ada sih, dan biar lebih tenang juga, dan sekaligus untuk jadi rem, karena dulu ajakan untuk balik lagi jelas banyak, apalagi dulu ya. Oh, ajakan untuk akhirnya terjun lagi gitu terjun lagi, bahkan memberikan posisi yang sama tanpa harus mulai lagi dari nol ya. Apalagi kondisi waktu itu sempat diuji untuk harta haramnya diambil lagi semua, sempat ada kondisi jualan kaos kaki dulu di trotoar, di CFD, naik motor jadi kurir ekspedisi nganterin paket 67 paket, seharian keliling-keliling ngetokin pintu orang. Ajakan balik lagi. Cuman kan ketika udah ngaji tuh jadi kayak siang tadi baru bicara jangan, masa malamnya ngelakuin hal yang kita bilang jangan tadi. Apakah saya semunafik itu? Kan seenggaknya punya rem. Daripada kalau nggak berdakwah jadi nggak punya rem. Artinya ketika Koko berdakwah untuk orang lain,
rasa-rasanya kok berdakwah untuk diri sendiri juga ya. Karena memang aslinya setiap kali kita berbuat baik, kebaikannya balik lagi ke kita sebetulnya. Dan enaknya dakwah itu kan kita bicara agama ya, kita bicara tentang misalkan bisnis. Menurut saya benar, menurut Mas Camar belum tentu, karena standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau misalkan kita bicaranya tentang ya kebenaran, contoh orang Islam wajib sholat loh, siapapun dari kiai sampai tukang mabuk aja nggak berani ngebantah. Itu tugas kita cuma mastiin yang kita sampaikan benar. Kalau bisa sebelum nyampein kita juga udah amalin, terus sisanya niatnya ikhlas aja lillahi ta'ala. Karena kapan acara ini baru sukses? Bukan ketika rame yang nonton, tapi ketika yang bicaranya ini ikhlas lillahi ta'ala. Selagi ikhlas, yang nonton cuma satu, Allah bisa jadikan itu pahala yang diterima, aman. Niat salah, mau yang nonton jutaan orang, tapi niat salah nggak jadi pahala di sisi Allah, rugi. Ngomong udah capek, berangkat udah capek, tapi nggak jadi pahala di sisi Allah, berarti meninggal bawa apa? Pegel banget. Kok berbicara tentang dakwah yang kok lakukan, Ya. ternyata tidak hanya seorang diri bersama dengan sang istri ya kok ya. Iya. Dan tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Bisa ceritain Iya. kok? Sebetulnya kita nggak pilih ya mau di mana aja. Begitu ada ajakan yang namanya ada ajakan ngaji, kita santri banyak dosa. Tahu-tahu ada yang ngajak ngaji, masa ya ditolak. Jadi ya udah berangkat. Ya tugas kita cuman terus lurusin niat. Makanya mumpung ini juga kalau ada yang ngeliat, kalau pengen negesin, kalau ada yang ngajak ke Denis ngaji, terus kadang suka ada yang nanya tarif, jawabannya sama gratis, nggak ada biayanya. Oh di luar sana ada Sebentar yang kok. Ini yang menjadi pertanyaan juga, tapi saya nggak enak awalnya tanyanya. Iya. Artinya ketika ada yang bertanya tarif sama Koko jawab gratis. Ya, nanya ke Ade yang megang jadwal, ada admin juga sama gratis. Masalah mereka mau ngasih urusan dia. Tapi pokoknya saya nggak akan pernah nyebut angka, gratis saja. Kalau di luar ada yang narif ya mungkin mereka lebih mulia, saya mah banyak dosa. Jadi ya gratis saya. Sedangkan ya dulu orang-orang soleh terdahulu juga nggak narif, nggak apa. Jadi lebih mudah aja ngejaganya. Oke. Tapi misalnya secara logika orang awam, wah saya punya popularitas gitu. Terus juga banyak yang bilang Koko juga rupawan juga gitu. Nah, kata Bagaimana orang caranya Koko untuk bisa tetap ada di jalan yang lurus gitu? Tidak sombong, tidak memanfaatkan itu, tidak apa ya? Tidak jadinya orientasinya kan dunia ya Ko ya kalau tidak seperti itu. Apa tuh Ko kiat-kiatnya? Karena mungkin ini juga dirasakan tidak hanya oleh saya, teman-teman, tapi juga mayoritas orang gitu. Ya kudu kenal Allahnya. Aslinya kan semuanya, aslinya kan setiap kali kita dipuji itu faktanya dua. Satu, kita dipuji karena aib kita ditutup sama Allah. Allah tahu dan kita tahu kita kalau sendirian ngapain aja. Masalahnya kan orang nggak tahu. Kalau orang tahu juga udah bubar tongkrongan. Dua, sejatinya kalau kita dipuji itu aslinya Allah yang dipuji. Contoh dipuji, dia cantik ya. Emang dia desain wajahnya sendiri waktu di rahim ibunya? Enggak. Jadi kan aslinya yang nentuin orang itu mancung, rambutnya gimana, kulitnya gimana, kan Allah. Terus layakkah kita ngerasa sombong atas sesuatu yang sebetulnya tidak kita upayakan? Kan aslinya mah nggak nyambung. Terus semuanya punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Baqarah 156. Kalau semuanya punya kita, terserah kita dong kapan mau kita tahan. Nggak akan ada orang yang bisa jatuh miskin. Tapi karena semuanya punya Allah, ada yang mau ditahan kayak gimana, pakai brankas, pakai bodyguard, kata Allah diambil, selesai urusan. Ya, berarti kan itu bukti bahwa jangankan yang di saldo kita, yang nempel sama badan kita aja, kalau kata Allah harus pulang, pulang duluan, itu tangan lepas kayak atau gimana. Terus kita masih begitu mengagung-agungkan. Bukan berarti nggak boleh punya sih, silakan mau viral, silakan mau kaya, tapi semuanya baru jadi kebaikan kan standarnya satu, kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Kalau bikinnya tambah jauh dari Allah, meskipun kita suka, tapi jadi lalai, jadi nggak mau sholat dan yang lain-lain, nah sejatinya musibah. Nah definisi nikmat dan musibahnya itu yang mesti benar dulu. Karena kalau bagi kita nikmat adalah sekedar keinginan terkabul, ya mau sampai kapan kita dapat hal sesuai keinginan juga nggak akan bahagia. Oke. Tapi apakah artinya dengan seperti itu kita nggak boleh ngejar dunia kok? Justru disuruh Nabi, kita diajarkan dalam agama itu kan justru kamu hiduplah sebagaimana kamu akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah sebagaimana kamu akan mati besok. Boleh ngejar dunia, kayak tadi dibilang sahabat juga kan banyak yang sebetulnya pengennya nempel sama Nabi terus, tapi ternyata ada yang malah jadi kaya luar biasa seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi tadi semuanya tetap bisa jadi kebaikan asal semuanya jadi alat untuk tambah dekat sama Allah. Berkuasa boleh nggak? Boleh, tapi kekuasaan cuma alat untuk ngenalin Allah kepada sebanyak-banyaknya orang.
Coba kita ngingetin sesama karyawan. Iya. Bro, zakat dong, kan gaji lu gede. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Coba kalau yang ngomong bosnya. Bulan depan potongnya 2,5% buat zakat. Gak suka, ya udah resign aja. Mumpung punya kuasa. Jadi alat aja kuasa. Oke. Viral begitu, uang juga begitu, yang penting tambah dekat sama Allah. Oke, tambah dekat dengan Allah. Kok terakhir pesan yang ingin disampaikan, kalau tadi kan untuk yang sudah berkecimpung di perjudian, kemudian ingin bertaubat. Tapi sekarang pesannya untuk masyarakat umum, masyarakat luas, yang mungkin kita nggak tahu, bisa aja diri kita sendiri, atau justru yang terkena judi online itu yang kecanduan itu bisa anak kita, bisa orang tua kita gitu kok. Apa yang ingin Koko sampaikan sebelum terjadi, atau bahkan yang sekarang saat ini sedang berkecimpung di perjudian online? Semuanya kan pengen bahagia ya, nggak ada orang yang pengen menderita. Masalahnya bahagia itu kan di hati, dan hati itu yang bolak-balikin tuh Allah, bukan rekening kita, bukan popularitas kita. Maka ya sudah, deketin Allah. Masalahnya ketika kita deketin Allah, kita tuh boleh minta, tapi coba ya bayangin ya, kalau kita punya anak, terus nanya ke anaknya, "Nak, mau dibeliin mainan apa?" Bayangin kalau si anak malah jawab, "Seridonya Abi aja." Dijamin itu kita bakal ngasih lebih baik daripada yang diminta. Daripada si anak misalkan, "Pokoknya aku mau mainan ini, pokoknya aku mau handphone ini," tetap kita kasih, tapi kan ada perasaan, kok ya gitu amat. Ya, bayangin kalau akhirnya kita ngelakuin kayak gitu ke Allah. Ya Allah, yang penting kau ridho ya Allah. Karena aslinya sebelum kita doa juga Allah udah tahu kita mau minta apa. Cuma kan berarti esensi kita doa itu apa? Supaya kita sadar, oh iya ya, saya teh hamba. Saya pikir masalah ini kecil, uang banyak, teman banyak, kok nggak beres-beres. Iya benar, berarti saya cuman hamba. Atau dibalik, masalah berat, teman nggak ada, uang nggak ada, kok selesai gitu aja? Iya juga, ternyata saya cuman hamba. Ketika akhirnya kita makin nunduk, makin melepasin semuanya pada Allah, bismillah lah, pasti Allah kasih. Karena kalau mau jujur lagi, yuk, apa tuh yang lebih berharga daripada ridhonya Allah? Suruh pilih semua hal yang ada di dunia, kamu punya semua, tapi Allah nggak ridho, repot nanti meninggal. Tapi kalau misalnya kita nggak punya segala-galanya, cuman Allah udah janji satu aja, disediakan tempat terbaik untukmu kelak di surgaku. Wah, mangga ya Allah, silahkan mau diapain aja. Kitanya kali yang belum ngejar Allah, makanya semua serba sempit. Oke, kenikmatan itu berasal dari hati ya. Hati kita isinya apa ya, Ko ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Ko Denis atas waktunya hari ini, dan kita harapkan bahwa banyak sekali ya hikmah yang bisa kita lihat dari pengalaman Ko Denis, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita memulai sesuatu yang baik, kita bisa meniatkan sesuatu yang baik supaya hasilnya juga baik, dan diharapkan mudah-mudahan nggak ada lagi ya yang terjerat pinjol, judi online dan judi yang lainnya, karena ya pada akhirnya kebahagiaannya hanya semu ya, kebahagiaannya hanya ya tidak nyata. Oke. Dan pemirsa, tidak tadi perbincangan kami bersama dengan Ko Denis Lim sebagai mantan bandar judi, dan kita harapkan bahwa kisah ini betul-betul bisa menginspirasi, karena sekali lagi judi online itu iming-iming kebahagiaannya adalah fana, dan tentunya banyak sekali hal-hal negatif yang didapat dari bermain judi online. Saya Camar Heda pamit, sampai jumpa di One on One selanjutnya.